Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Naba Studio. Ta'awud, sebelum membaca Al-Fatihah kita membaca ta'awud yang artinya aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Manusia yang sadar, sesadar-sadarnya akan kebutuhan manusia terhadap perlindungan itu akan senantiasa memohon dengan seluruh jiwa raganya akan perlindungan itu. Dan di antara beribu bahaya yang dihadapi manusia yang paling berbahaya adalah setan. Untuk menghadapinya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan akal dan hidayah, petunjuk. Akal dengan dibantu panca indera mampu membedakan benar dan salah, serta dapat menguasai berbagai ilmu teknologi. Hidayah adalah jalan lurus melalui perantaraan Nabi dan Rasul-Nya dan kitab suci-Nya. Akal manusia harus didamping oleh Al-Quran agar selamat. Senjata untuk melawan setan dan iblis adalah iman, istiadzah dan zikir. Iman adalah keyakinan yang seteguh-teguhnya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengertian serta kesadaran yang sesempurna-sempurnanya terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pengetahuan yang secukup-cukupnya tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istiadzah ialah dengan iman tersebut kita memohon dengan segenap perasaan dan kesadaran batin serta mulut kita mengucapkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zikir adalah mengingat, menyadari akan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga setan tidak berpengaruh apa-apa terhadap kesadaran dan akal kita. Setan ada dua macam, yaitu setan berbentuk makhluk halus yaitu iblis dan makhluk kasar yaitu manusia jahat yang pekerjaannya sama dengan iblis. Setan makhluk halus tak terlihat oleh mata sehingga tidak ada yang dapat melindungi kita selain kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa kita. Sedangkan setan makhluk kasar, kita dapat menghadapinya dengan tindakan yang terbaik, cara yang lebih baik sehingga mereka bisa dijadikan teman setia. Hanya orang-orang yang bijaksana dan sabar seperti yang dicontohkan Rasulullah dan para sahabatnya yang bisa melakukan tindakan tersebut. Bismillahirrohmanirrohim, artinya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadari sepenuhnya akan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di permulaan suatu pekerjaan, perbuatan, sehingga akan berpengaruh hebat terhadap hasil pekerjaan dan orang yang mengerjakannya. Kalimat basmalah merupakan doa. Dalam etika berdoa si peminta harus merendahkan serendah-rendahnya dirinya dan meninggikan setinggi-tingginya serta memuliakan semulia-mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb semesta alam. Kita harus merendah diri tidak hanya berdoa saja melainkan setiap waktu dan di mana saja sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita, melihat setiap gerak-gerik kita, mengetahui lahir dan batin kita. Kunci dikabulkan doa adalah sebelum dan sesudah berdoa kita tidak melakukan pekerjaan yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa merupakan pekerjaan yang sangat penting dan berat karena doa adalah otaknya ibadah. Hadis Tirmizi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Berdoa dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Asmaul Husna, artinya nama-nama yang bagus, nama yang sesuai dengan pemiliknya, bukan hanya menyebut saja tetapi dengan kesadaran dan pengertian. Ar-Rahman, pengasih, benar pengasih yang memberikan rahmatnya ke semua makhluknya tanpa pilih kasih, makan, minum, istri, turunan, tubuh dan lain-lain,
yang semua itu rahmat-rahmat kecil, sedangkan Ar-Rahim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat besar hanya untuk orang-orang beriman, rahmat yang kekal abadi yaitu jalan yang lurus. Berupa perasaan bahagia yang bersumber dari iman, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul dan ajarannya, dan rahmat terbesar berupa surga. Kesimpulan dalam Bismillah terkandung 3 nama yang terbesar dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ar-Rahman, sehingga berpengaruh terhadap pekerjaan yaitu mendapat keberkahan, senantiasa baik dan selamat, dan senantiasa terhindar dari mara bahaya. Berpengaruh juga terhadap orang, pelaku, dengan menyertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebut, mengingat, mengerti dan menyadari akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa akan tenang sehingga sesulit apapun masalahnya akan dihadapi dengan tenang dan gembira. Kegembiraan ini yang akan menambah kekuatan dan bahagianya orang tersebut. Inilah barokah yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Dengan menyebut Bismillah seperti yang diuraikan di atas, maka pasti akan berpengaruh terhadap hasil pekerjaannya. Alhamdulillahirobbil alamin, artinya segala puji kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta seluruh alam. Segala sanjungan, pujian, syukur, terima kasih, sayang, cinta, hormat, hikmat, perasaan lega, dan puas kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mencipta, mengatur, memelihara, mengawasi, menghidupkan, menumbuhkan, mengembangbiakan, sumber segala kekuatan dari seluruh alam. Kalau Bismillah di awal, maka hamdalah di akhir pekerjaan. Bagi manusia yang sadar dan memaksimalkan jalan pikirannya, akan terasa benar oleh perasaan dan batinnya bahwa di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta, juga menciptakan dirinya. Sehingga akan timbul rasa syukur dan terima kasih, cinta, hormat, hikmat, taat, lega dan puas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perasaan indah yang berupa pujian ini akan berpengaruh besar terhadap kelezatan jiwa dan raga manusia. Menurut Al-Qurtubi, perasaan indah berupa sanjungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih tinggi nilainya dari nikmat, harta, dan kekayaan. Sebutlah kalimat hamdalah ini sebanyak-banyaknya dalam hidup kita dengan penuh kesadaran dan pengertian akan kalimat itu, tidak dalam kondisi hati lengah lalai. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman dan Ar-Rahim memiliki arti yang sama namun tujuannya jauh berbeda. Ar-Rahman ditujukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia yang sangat sedikit dibandingkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat besar, kekal abadi di akhirat, yaitu yang ditujukan oleh Ar-Rahim. Dengan kata lain, Ar-Rahman berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala pemegang kunci rahmat dunia, sedangkan Ar-Rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala pemegang kunci rahmat akhirat. Rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa rahmat yang nyata, bumi, langit, makanan, minuman, dan lain-lain, serta rahmat yang tersembunyi di balik ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita bisa tahu setiap detik manusia dihujani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ribuan, jutaan, bilionan rahmat, oksigen dan lain-lain. Quran Surat 14:7-34. Kita yang setiap hari menikmati pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala harus senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jika tidak maka kita termasuk orang zalim dan aniaya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan berbagai ujian dan murka agar kita insyaf dan sadar. Rahmat besar adalah kesehatan lahir dan batin. Rahmat terbesar adalah rahmat Islam dan iman yang tidak dapat dinilai oleh apapun. Malik Yaumiddin, artinya yang memiliki hari pembalasan. Salah satu tujuan diutusnya Nabi dan Rasul adalah mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerangkan kepada manusia bahwa setelah hidup di dunia yang terbatas waktunya, manusia akan dihidupkan kembali pada kehidupan yang kekal abadi dan akan menerima balasan dari apa yang telah diperbuatnya ketika di dunia. Setelah manusia mati, manusia akan memasuki masa menunggu, alam barzah. Kemudian terjadi kiamat besar yang merupakan peralihan dunia dan akhirat. Selanjutnya manusia dan jin akan dibangkitkan kembali. Masa menunggu ini dinamakan alam mahsyar. Masa menunggu ini kira-kira 40 tahun lamanya. Keadaan manusia tergantung amalannya. Dunia ada yang lesu, letih, panas, kecuali orang-orang yang dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya semua manusia satu persatu akan dihadapkan ke hadapan Malik, Raja, Hakim, dari Yaumiddin, hari perhisaban, yaitu satu-satunya penguasa di hari penghisaban itu. Jin dan manusia sebagai terdakwa, malaikat sebagai jaksa penuntut, nabi dan rasul sebagai pembela. Semua perbuatan manusia akan dihisab dan diminta pertanggungjawabannya, dari mulai perkara sebesar-besarnya sampai sekecil-kecilnya. Iyyaka na'budu, artinya engkaulah yang kami sembah. Hanya engkaulah yang kami sembah. Hanya untuk engkaulah kami beribadah, tidak ada selain engkau yang kami sembah dan kami puja. Wa iyyaka nasta'in, artinya engkaulah yang kami mintai pertolongan, hanya kepada engkaulah kami meminta pertolongan, mohon bantuan, perlindungan, rezeki, keselamatan, kebahagiaan. Orang yang beriman harus menyembah, beribadah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa. Ibadah sendiri yaitu tunduk dan cinta hanya pada satu zat, inilah yang disebut tauhid. Berdoa berarti menggantungkan harapan sebulat-bulatnya, 100%, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu isti'anah. Tawakal, kata inilah yang menjadi hakikat pengertian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim, dari berjuta harapan kita dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling penting adalah meminta supaya ditunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan yang membawa keberuntungan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim, artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalan yang lurus adalah jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu para nabi dan rasul, atau orang-orang yang mempunyai pendapat, pemahaman yang sama dengan para nabi dan rasul, pengikutnya, sebagaimana dijelaskan di Quran Surat 16, 36, 20, 134. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, artinya bukan mereka yang dimarahi atas mereka dan bukan pula mereka yang sesat. Ayat ini mempertegas arti jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan jalan orang-orang yang dimarahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang sesat itu. Umumnya pendapat orang yang dimarahi adalah Yahudi dan sesat adalah Nasrani. Golongan Yahudi dimarahi atas mereka dan golongan Nasrani sesat. Khair Ahmad dan Tirmizi.
Hadanallahu wa iyyakum. Wallahu alam bishawab.